Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sukacita untuk kita semuanya. Kami juga menyapa Bapak Pendeta Samuel yang akan melayani kita di pagi hari ini. Kami juga menyapa Pak Irwan sebagai Wali Pengurus SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Kami juga menyapa Ibu Tabita, Ibu Elia, Mem Kristi, dan semua guru yang ikut dalam ibadah saat ini. Senang sekali rasanya bisa berkumpul bersama kembali dalam ibadah hari ini dan juga untuk merayakan 70 tahun BPK Penabur. Ya, tanggal 19 Juli kemarin BPK Penabur berusia 70 tahun dalam melayani dunia pendidikan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita serta Alkitab kita untuk mengikuti ibadah saat ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Anak-anak, sambutlah hari dengan penuh sukacita. Dengan sorak-sorai kita mazmurkan nama Tuhan. Bersyukurlah atas 70 tahun perjalanan BPK Penabur. Mari kita semakin yakin untuk berani berubah, saling peduli, dan berbagi kepada semua orang. Dengan semangat kita nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan rajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan rajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari anak-anak kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kasih setia yang kami bisa terima hingga saat ini. Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan umat manusia. Penyertaan-Mu nyata dari zaman ke zaman. Kami selalu bersyukur untuk kasih setiamu terkhusus bagi Yayasan BPK Penabur yang kemarin berusia genap 70 tahun. Hari ini kami mau merayakan kasih-Mu lewat ibadah bersama. Berilah hati kami yang lembut supaya kami dapat menjadi murid yang taat dan setia kepadamu. Amin. Mari anak-anak kita akan mengikuti litani syukur, kita akan berbalas-balasan. Anak-anak, mari kita membacakan Mazmur secara berbalasan. Miss akan mulai terlebih dahulu, baru diikuti oleh anak-anak yang tulisannya U. Haleluya, pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya karena kita akan membacakan ayat Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Ismayanto. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi Day by Day.
You take my hand, you never walk away, as you teach my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away, as you change my heart. Day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away, as you teach my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away, as you change my heart. Day by day. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Samuel untuk pembacaan firman. Ya, selamat pagi adik-adik dan rekan-rekan guru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dimanapun kami berada, Tuhan yang menghimpunkan kami, mengumpulkan kami satu persatu dari rumah kami masing-masing, bersama guru-guru kami terkasih di dalam persekutuan, di dalam ibadah pada saat ini, dan terlebih Tuhan, kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh kami terima, dan kami yakin Roh Kudus membuat kami mengerti, membuat kami konsentrasi dimanapun kami berada, membuat kami boleh mengenal Tuhan sejak kami masih muda dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik dan guru-guru sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Yuk kita simak sama-sama Injil Matius di Perjanjian Baru. Matius pasal yang ke-13, ayat ke-24 hingga ayat ke-30. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-36 hingga ayat ke-43. Matius 13, saya akan bacakan mulai dari ayat ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat yang ke-36 ya adik-adik. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Shalom adik-adik dan rekan-rekan guru di SDK BPK Penabur Sumarekon, Bekasi. Perkenalkan, saya Pendeta Sam dari GKI Citraland, Surabaya. Tapi adik-adik, saya lahir sebenarnya di Bandung. Dan dari TK sampai SMA, TK, SD, SMP, SMA, saya sekolah di BPK Penabur Bandung. Bahkan papa saya juga mengajar seorang guru di SD BPK Penabur Bandung. Jadi saat ini saya sangat senang menyapa teman-teman guru-guru walaupun dari tempat yang terpisah. Apalagi saat ini kita ibadah dalam rangka hari ulang tahun ke-70 BPK Penabur. Dengan tema yang kita mau bahas sama-sama, semakin berbuah, semakin peduli, dan berbagi. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, di dalam kehidupan kita atau satu hari ini atau belakangan ini, ada berapa banyak kata seharusnya yang kita dengar? Atau seharusnya yang kita ucapkan? Nah, yang seringkali menuntut kita melakukan hal yang seharusnya itu dengan terpaksa, dengan setengah hati. Contoh nih ya. Seharusnya tuh kita hari ini ketemu dengan teman-teman baru di sekolah, ketemu dengan guru-guru, bisa main sama teman-teman. Ada yang berpikir gitu? Seharusnya tuh saat ini kan kita ngerayain ulang tahun BPK Penabur, seharusnya kita di sekolah tiup lilin, nyanyi sama-sama. Enggak seperti ini. Enggak cuma melihat layar laptop atau layar handphone kita. Seharusnya tuh nggak ada virus corona. Atau seharusnya tuh papa mama nggak maksa saya masuk sekolah saat ini.
Atau mungkin kita berpikir seharusnya tuh kita nggak pakai seragam, masa di kamar pakai seragam. Apalagi coba teman-teman, coba pikirin seharusnya tuh apa menurut kita yang seharusnya. Rasanya ada banyak ya. Dan karena saat ini semuanya nggak berjalan seperti, maka ada banyak anak-anak yang akhirnya mengeluh, jadi males-malesan melakukannya. Kita nggak suka, kita tetap lakuin, tapi dengan terpaksa. Apakah ini yang teman-teman, yang adik-adik rasakan saat ini? Seharusnya gini, seharusnya gitu. Nah, adik-adik, saya mau ingatkan bahwa, dan firman Tuhan mengingatkan, bahwa enggak semua hal di dalam kehidupan kita dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Hanya perlu kita jalani saja apa yang ada sekarang. Karena kecenderungannya kalau kita kalau apa yang kita lakukan nggak sesuai dengan seharusnya, seolah-olah kita nggak mau berbuat apa-apa. Seolah-olah kita setengah-setengah dengan terpaksa berbuatnya. Tapi yang perlu hanya kita perlu jalani saja. Ya Kak, emang gampang ngelakuin apa yang kita nggak suka. Memang gampang. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca sama-sama tadi, diceritakan di sebuah ladang. Ada lahan yang besar, ada tanah yang luas. Disebar benih, ya, bakal tanaman, biji-bijian. Disebar gandum sebagai benih yang baik. Gandum itu makanan pokok, bisa jadi roti, bisa jadi tepung, bisa dimakan sama pengganti nasi kalau saat ini. Dan gandum itu tumbuh. Lalu tiba-tiba muncul juga lalang. Apa itu lalang? Lalang itu tanaman pengganggu. Maka orang-orang pada saat itu berpikir, nggak seharusnya tanaman pengganggu itu ikut tumbuh di halaman yang luas. Coba teman-teman lihat di halaman teman-teman di rumput. Ada nggak tanaman pengganggu yang seharusnya nggak tumbuh? Bahkan orang pada saat itu di ayat ke-28 mengatakan seharusnya dicabut supaya nggak ganggu pertumbuhan dari gandum, dari tanaman yang baik. Di ayat 28 dikatakan, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut tanaman liar itu? Tidak, kata tuannya, yaitu Tuhan Yesus, yang mau menggambarkan bahwa enggak semua yang terjadi di dalam kehidupan kita dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Di sekitar kita selalu ada keadaan yang nggak bisa kita ubah, yang mungkin kita nggak suka, nggak sesuai dengan keinginan kita. Kayak lalang tadi, kayak tanaman pengganggu tadi di antara gandum. Terus gimana yang perlu kita lakukan? Firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita, biarlah semuanya bertumbuh bersama sampai pada waktu saatnya menuai baru yang berbuah baik, siap dipanen dan masuk dalam lumbung. Siap dinikmati oleh banyak orang, memberkati banyak orang. Tetapi yang jadi pengganggu, yang dibiarkan hidup, pada akhirnya tidak akan dibiarkan. Hanya dikumpulkan, lalu dibakar. Nggak ada gunanya, teman-teman. Juga, ya, yang kita lakukan saat ini, ada banyak orang yang merasa, aduh nggak ada gunanya.
Saya sekolah dalam kondisi saat ini. Ya, seharusnya nggak begini, seharusnya nggak begitu. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah tidak seharusnya Tuhan Yesus kita mati juga disalib atas dosa yang tidak Dia perbuatnya? Kalau dipikir-pikir, tidak seharusnya Tuhan Yesus disiksa, mati, disalib atas dosa yang kita lakukan, bukan Dia yang melakukannya. Tapi Dia toh tetap melakukannya, kan? Sama seperti apa yang kita lakukan sekarang. Dan Dia melakukannya melebihi dari yang seharusnya. Karena yang Dia lakukan semua adalah hanya karena kasih-Nya yang besar pada kita. Yang kita lakukan sekarang adalah semata hanya karena kasih kita. Ketulusan kita. Tuhan Yesus nurut kehendak Bapanya yang di sorga. Bukan hanya sekedar keharusan. Jadi maka pada saat ini pun kita belajar. Guru-guru juga mengajar. Memimpin. Buat kita juga sebagai anak-anak di rumah. Maupun kita sebagai orang tua. Firman Tuhan mengajar kita untuk melakukan apa yang ada sekarang ini sebaik mungkin. Sebaik-baiknya. Apapun juga keadaannya. Dan lakukanlah itu dengan sukacita. Karena kalau kita melakukannya dengan terpaksa, hanya karena keharusan, takut dimarahin mama, papa, takut dimarahin guru, karena ya udah harus kayak gini lah, mau apa lagi. Tidak akan kita sukacita. Dan hasilnya, buahnya, apa yang sudah ditabur, tidak akan menjadi baik. Tetapi segala sesuatu yang kita perbuat melampaui batas yang seharusnya, maka akan mendatangkan sukacita dan membuat kualitas hidup kita menjadi baik. Anggap saja adik-adik saat ini kita tuh sedang menguji diri sendiri. Kita sekolah tanpa pengawasan langsung dari guru. Kita belajar mandiri. Kita nanti mungkin ujian, ngerjain tugas tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diawasi oleh guru langsung di sekolah. Tetapi kita mau buktikan sebagai anak-anak Tuhan, kita jadi orang, anak yang bisa dipercaya oleh orang tua, oleh guru, terlebih oleh Tuhan. Bisa jadi anak-anak yang diandalkan. Bisa jadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang tidak harus diawasi oleh guru, tapi kita tetap melakukan yang terbaik, lebih daripada yang seharusnya. Nah, adik-adik, tema kita juga mengingatkan untuk kita berani berubah. Artinya kita bisa tetap memberikan yang terbaik apapun juga kondisinya. Kita tetap bisa melakukan yang terbaik dengan belajar di rumah, sekolah di rumah, apapun juga keadaannya. Lakukanlah dengan sebaik mungkin. Dan kita bisa jadi berkat buat orang lain, orang sekitar kita. Dengan mencamkan firman Tuhan di ayat 43 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan nasihat orang tua, guru di sekolah. Dan lakukanlah itu dengan sukacita. Lakukanlah segala sesuatu pada saat ini dengan sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari teman-teman, adik-adik, dan guru-guru, kita mau saat hening sejenak untuk kita
merefleksikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel atas firman-Nya hari ini yang mengajarkan kita banyak hal mengenai berubah, berbagi kepada sesama. Semoga semakin diberkati pelayanannya Bapak Pendeta Samuel dan juga Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak untuk merespon firman Tuhan hari ini kita menyanyikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita ambil sikap berdoa, kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel. Yuk adik-adik, kita mau berdoa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur firman Tuhan yang kami sudah dengar, membuat kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan membuat kami mengerti apa yang kami lakukan saat ini, yang mungkin kami nggak suka, mungkin kami melakukannya dengan setengah hati, karena ini bukan yang kami mau. Tetapi kami mau tetap melakukannya yang terbaik. Kami mau berubah, dan kami juga mau terus menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Berikan hikmat kepada kami untuk kami melakukan apapun yang kami perbuat, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami berdoa Tuhan juga untuk BPK Penabur yang kemarin berulang tahun, 70 tahun. Biarlah BPK Penabur semakin boleh menjadi berkat, semakin peduli, dan semakin boleh berbagi kepada mereka yang membutuhkan lewat dunia pendidikan yang terus mereka tekuni dan jalani. Setiap pengurus yang ada di dalamnya, setiap yayasan yang menaunginya, kiranya Tuhan yang berikan berkat kesehatan, berkat kecukupan, dan juga berkat sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa juga buat kami, para siswa, siswi di BPK Penabur, agar boleh menjadi gandum di tengah lalang,
boleh menjadi benih yang baik yang Tuhan sendiri taburkan di tanah yang subur, dan Bapa sendiri yang memeliharanya. Dan pada akhirnya nanti kami menunjukkan kualitas iman yang baik, yang benar. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia di mana kami hidup, di mana kami tinggal, kiranya Tuhan yang boleh hadir memberikan hikmat kepada setiap pemimpin, setiap masyarakat yang ada dengan keberagaman bahasa, agama, dan keberagaman kepentingan, suku, dapat saling menghormati, dapat bersehati, dapat menerima perbedaan yang ada, dan ajar kami pun untuk menerima segala perbedaan sebagai sesuatu keindahan yang Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Diiringi dengan satu tekad, kita menjadi berkat di dalam dunia yang dikasihi oleh Allah ini. Marilah kita sama-sama bernyanyi, Give Me Oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the servant king. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, let us sing. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my heart, I pray. Give me all in my heart, keep me serving. Give me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the servant king. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, let us sing. Kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Mari adik-adik kita terima berkat Tuhan, setelahnya kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara roh dan hati kita, sekarang dan selamanya, sebab Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Ibadah kita sudah selesai, kita diberi waktu untuk hening sejenak. Memasuki perayaan ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Untuk acara pertama kita akan menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Letakkan tangan kanan di sebelah bahu sebelah kiri. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Irwan selaku Wali Pengurus BPK SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Kepada Bapak Irwan kami persilahkan. Selamat pagi anak-anakku sekalian, SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Selamat pagi juga papi mami yang mungkin mendampingi anak-anak. Selamat pagi kepada Pendeta Sam yang sudah menyampaikan firman dari jauh, dari Surabaya. Terima kasih Pak Sam, firman yang indah yang sudah kami dengarkan bersama pagi ini. Yang saya hormati Ibu Tapita dan segenap staf dan guru karyawan. Saya hari ini merasa bersyukur bisa ikut perayaan atau kebaktian ucapan syukur untuk 70 tahun BPK Penabur. Memang kemarin adalah tepatnya kita penabur berumur 70 tahun karena lahir tanggal 19 Juli 1950. Dulu penabur hanya ada satu sekolah didirikan untuk orang-orang Tionghoa yang membutuhkan sekolah Kristen yang bermutu. Kemudian setelah berjalan
ternyata sekolah ini sekolah yang favorit, cukup bagus, sehingga banyak kota-kota lain yang juga membutuhkan sekolah Kristen yang bermutu. Akhirnya didirikan di kota-kota lain. Saat ini sudah ada 15 kota yang ada penaburnya. Ada Jakarta, Bandung, Bogor, ada Cirebon, Sukabumi, Lampung juga ada. Nah, dari setempat dari Jakarta, karena supaya anak-anak bisa sekolah semua di penabur dan lokasinya bisa terjangkau, maka penabur Jakarta pun juga mendirikan sekolah-sekolah di beberapa lokasi. Ada yang di PIK, ada yang di Jababeka, ada yang di Samanhudi, Gunung Sahari, ada juga yang di Harapan Indah, dan yang terakhir mendirikan sekolah IPK Penabur di Sumarekon, Bekasi. Jadi Sumarekon itu didirikan akhir kira-kira tahun 2014 mulai beroperasi, ya. Walaupun paling akhir, tapi IPK Penabur Sumarekon Bekasi tetap punya mutu yang sama dengan sekolah-sekolah penabur yang lain. Kenapa? Karena guru-guru dari sekolah penabur yang berkualitas di tempat-tempat lain itu dikirim untuk mengajar di Sumarekon Bekasi. Jadi mutu di Sumarekon Bekasi tidak kalah dengan penabur yang lain, ya. Jadi anak-anak harus belajar lebih giat, lebih rajin, supaya tidak membuat malu orang tua, tidak membuat malu gurunya, ya. Walaupun didirikan terakhir Sumarekon Bekasi, khususnya SDK Penabur Sumarekon Bekasi sudah kemarin meluluskan angkatan pertama, ya. Jadi SDK Penabur Sumarekon Bekasi sudah meluluskan satu angkatan pada tahun ini, ya. Nah, tema ulang tahun kita yang 70 ini adalah berani berubah, makin peduli, dan berbagi dengan sesama. Di masa pandemi yang menyerang bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh dunia ini, semua orang kaget, semua orang tidak siap. Tapi kalian lihat, guru-guru penabur siap dan berani berubah. Belajar langsung saat pandemi di Maret kemarin, guru-guru langsung belajar. Semua dipelajari, IT, membuat video, belajar dari YouTube, membuat YouTube. Akhirnya ajarkan kepada kalian. Ya, jadi di masa pandemi ini kita langsung bisa move on, tidak bingung-bingung lagi. Ya, sehingga walaupun kalian belajar di rumah sampai saat ini, kita merasakan seolah-olah kita bisa bertatap muka dengan guru kita seperti waktu yang lalu, ya. Jadi tetap belajar karena guru-guru kita adalah guru-guru yang berkualitas. Tidak sembarangan loh guru-guru kita, ya. Jadi kalian juga harus makin peduli dan berbagi. Artinya apa? Kalau pas Bapak Ibu guru mengajar, kemudian ada masalah di internet atau videonya nggak jalan, nah, kalian jangan ribut, ya. Kalian harus peduli, bantu ibu gurunya atau bapak gurunya untuk menenangkan teman-teman yang lain. Jangan ribut, kita dengerin dulu, tunggu dulu,
itu adalah peduli, ya, dan mau berbagi. Kalau ada masalah-masalah dengan orang tua di rumah, kalian tidak perlu diminta tolong, langsung harus membantu orang tua, ya. Kalau papa baru pulang dari kerja, bawa tas berat, kalian langsung harus mendekat kepada papa. Papa, aku bawain tasnya ya. Nah, itu adalah peduli namanya. Mama, cuci piring di rumah atau kerja di rumah, kalau kita ada waktu dan bisa, kita bantu mama kita. Kita harus peduli pada orang tua kita, pada kakak kita, adik kita, peduli pada guru kita, peduli dengan teman-teman kita, dan kita harus mau berbagi. Ya, jangan lupa rajin belajar karena kita punya guru-guru yang berkualitas. Kita harus jadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang membanggakan guru dan sekolah penabur. Selamat ulang ke-7 bagi kita semua. Oke, selamat belajar dan selalu maju, berani berubah, berani belajar dan mau belajar. Terima kasih. Pengurus dari BPK Penabur Jakarta dan wali dari BPK Penabur Summarecon Bekasi. Terima kasih Bapak untuk ilmunya kepada anak-anak yang berada di SDK Penabur Summarecon Bekasi. Ya, anak-anak ingat Bu. tadi pesannya apa? Sesuai dengan tema BPK Penabur, ya, tema ulang tahun yang ke-70, berani berubah. Berubah dari apa? Yang tadinya bermalas-malasan menjadi rajin. Rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan juga tak lupa berbagi. Nah, kalau yang sudah rajin gimana, Mem? Ya harus tetap rajin dan semakin rajin. Begitu ya Pak Irwanian ya. Ya, jadi kita harus tetap rajin belajar, berani berbagi, berani berubah ya, berani berubah mandirinya, berani berubah dari malas menjadi rajin. Baik, anak-anak, tadi Bapak Irwan sudah menceritakan sedikit bahwa sekolah kita itu berawal dari sekolah Tionghoa ya yang ada di GKI Bandung. Ya, berawal dari sana anak-anak. Anak-anak, sekarang Mem mau tanya, siapa sini yang mama papanya berusia 70 tahun? Ada? Oh tidak, belum Mem, mamaku masih muda, papaku masih muda. Iya betul. Nah tapi BPK Penabur sudah 70 tahun usianya. Ya, usia yang mungkin ada di rumah tuh misalnya oma, opa, kakek, nenek, opung ya. Ya betul Mem, opung saya sudah 70 tahun. Nah bagaimana kondisi opung kalian ketika 70 tahun? Kita berharap masih sehat semuanya ya. Nah BPK Penabur sudah 70 tahun. Usia yang secara fisik manusia itu usia yang sudah tua ya. Tapi kita lihat bahwa BPK Penabur semakin hari semakin diberkati Tuhan dengan anak-anak yang rajin ya. Berdiri tahun 50 berarti 5 tahun setelah kemerdekaan. Nah, masa-masa sulit, orang sulit sekali untuk bersekolah. Tapi dengan pimpinan Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, jemaat yang ada di GKI Bandung, mereka ingin
supaya anak-anak bersekolah hingga akhirnya berkembang menjadi anak-anak yang di Indonesia semuanya menjadi anak-anak yang pandai. Berawal dari Bandung, berkembang ke Lampung, Metro, kemudian Cirebon, ke Jakarta, sampai sekarang ada 15 kota. Nah, sebelum penabur itu ada namanya ya, Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat. Tapi semenjak 1989 namanya berubah menjadi BPK Penabur. Ya anak-anak, begitu panjang perjalanan BPK Penabur, tapi Tuhan selalu menyertai. Berharap anak-anak pun juga seperti itu, tetap rajin dan tekun dan tetap semuanya di dalam Tuhan, supaya semakin hari kita semakin diberkati, semakin menjadi anak yang pandai. Ya, anak-anak, demikian sedikit sejarah tentang BPK Penabur. Nanti kalau diceritakan panjang, mungkin anak-anak yang kemarin lihat ibadah ya, ibadah virtual syukur BPK Penabur bisa melihat ada foto-fotonya. Bagaimana dulu gedungnya seperti apa, ya. Baik. Anak-anak, biasanya kalau ulang tahun kalian disediakan apa sama orang tua? Iya betul, ada kue ulang tahunnya Mem. Nah sekarang bagaimana nih gak ada kue ulang tahun? Tidak ada tiup lilin. Ya baik, kita mau tiup lilin tetap ada loh ya. Nanti kita hitung sama-sama. Kita tiup lilin ya, sama-sama. Satu, dua, tiga. Weh, tiup-tiup bersama dari rumah ya. Baik ya, ini lilin virtual kita. Apapun tadi kata Pak Irwan, kata Pak Pendeta Sam, kita harus syukuri. Ya, kita harus berani berubah. Nggak enak, nggak ada lilin. Tapi sekarang kita bisa dengan teknologi yang maju, ternyata kita juga tetap bisa tiup lilin. Ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Kita akan menyanyi bersama singer-singer dari SDK Penabur Sumarekon Bekasi. Kita menyanyi Selamat Ulang Tahun. Yuk. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Iya, baik anak-anak, biasanya juga sebelum kalian tiup lilin kalau di rumah make a wish, ya tidak? Nah, sekarang anak-anak, kami guru-guru juga ada make a wish buat BPK Penabur, ya. Yuk kita saksikan bersama. Selamat ulang tahun BPK Penabur, semakin diberkati dan menjadi berkat. Selamat ulang tahun BPK Penabur ke-70. Kiranya BPK Penabur tetap menjadi lembaga pendidikan Kristen yang terbaik,
menghasilkan generasi berkarakter Kristus, dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Berani berubah, semakin peduli, dan berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Saya bangga menjadi bagian di Yayasan BPK Penabur. Keep up the great work from many years to come. God bless. Selamat ulang tahun bagi BPK Penabur yang ke-70. Jaya terus dan semakin menjadi berkat dalam dunia pendidikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk BPK Penabur yang ke-70. Semoga semakin setia menjadi wadah pelayanan untuk mendidik anak-anak bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, selamat hari jadi untuk BPK Penabur yang ke-70. Terus berkarya, terus berinovasi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-70 buat BPK Penabur Jakarta. Semakin menjadi garam dan terang dunia dimanapun sekolah BPK Penabur berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Semoga terus menjadi berkat di dunia pendidikan dan bagi sesama. Tuhan memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun BPK Penabur. Semoga semakin jaya, tetap unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iya, anak-anak, itu tadi make a wish dari para guru ya. Kami berharap dari siswa, orang tua, semuanya juga kita membuat harapan yang sama, doa yang sama untuk BPK Penabur supaya semakin jaya, semakin baik, semakin menjadi berkat dan semakin diberkati. Baik anak-anak, dengan demikian ibadah syukur kita dalam rangka ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 telah usai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Samuel Ismayanto yang dari jauh anak-anak dari Surabaya ya, tapi bersedia bergabung bersama kita melalui Zoom ini. Terima kasih juga untuk Pak Irwan Yen yang telah dengan setia mengikuti, mendampingi kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Ibu Tabita selaku Kepala Sekolah BPK Penabur Sumarekon, Bekasi. Terima kasih anak-anak, kita akan beraktivitas kembali, kita akan belajar kembali. Nah, setelah ini kita mau pindah ruangan ya, kita pindah ke kelas kita masing-masing. Nah, untuk itu kalian boleh minum dulu di rumah, yang belum makan boleh isi perut sambil kita menunggu giliran untuk masuk ke kelas yang berikutnya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.